البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-babu at-tasi'u wal ishrun, bab yang ke-29. Babu ghusli ma yusibu min rutubati farjil mar'ah. Yusibu min farjil mar'ah. Kalau di sebagian cetakan memang tanpa rutubah. Tetapi untuk cetakan ini, cetakan apa ini? Dari Ibnu Hazm dan juga yang disyarah oleh Ibnu Hajar memang ada rutubah sebenarnya. Ini khilaf dari perawi dari Bukhari. Naskahnya lain-lain, tapi tak masalah. Yang penting hadisnya. Tajuknya kadang beza satu huruf atau satu kata, biasa itu. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari ini artinya apa? Mencuci kemaluan yang terkena cecair dari kemaluan wanita. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari apa? Yaitu apa hukumnya? Apakah wajib atau bagaimana? Yang betul adalah wajib. Cuma yang jadi permasalahan, wajib mandi atau tidak? Ataukah cukup mencuci bagian yang terkena cecair tadi? Kenapa? Karena telah dinukilkan ijma bahwasanya cecair yang keluar dari kemaluan wanita itu adalah najis. Makanya ya wajib untuk dicuci kemaluan yang menempel di situ atau yang terkena cecair tadi, cairan tadi. Cuma khilafnya adalah berarti laki-lakinya wajib mandi atau tidak. Tentunya kalau setelah berjima ya wajib mandi. Cuma kalau sekedar apa itu tahu-tahu sentuhan saja, main-main, nah itu tidak wajib mandi, bukan betul-betul berjima. Iya. Kemudian kita baca qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala al-haditsu tsani wa tis'un ba'dal mi'atain 292. Haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Warith anil Husain qala Yahya wa akhbarani Abu Salamah anna Ata bin Yasar akhbarahu anna Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu akhbarah. Hadisnya hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Annahu sa'ala Utsman bin Affan. Bahwasanya beliau bertanya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu faqal, "Ara'aita idza jama'a ar-rajulu imra'atah?" Bagaimana pandangan Anda jika seorang lelaki menggauli istrinya falam yumni, tapi tidak keluar air maninya. Qala Utsman yatawaddau kama yatawaddau lis-shalah. Dia berwudu seperti kalau dia berwudu untuk salat, wa yaghsilu dzakarah, dan mencuci kemaluannya itu. Ini yang sisi pendalilan yang ingin disebutkan oleh Imam Bukhari. Qala Utsman sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya yaitu Zaid bin Khalid bicara lagi, sa'altu an dzalika Ali bin Abi Thalib. Saya menanyakan tentang itu, walaupun ini sebenarnya pembahasan sananya sangat panjang. Ada yang mengatakan yang bertanya adalah Ata bin Yasar, ada yang mengatakan Zaid bin Khalid, tak masalah insyaallah. Ata bin Yasar sendiri juga belajar kepada sejumlah sahabat, bukan mustahil beliau juga bertanya. Dan bukan mustahil Zaid bin Khalid sahabat juga. Ini yang bertanya ke sahabat yang lebih besar. Saya bertanya tentang itu kepada Ali bin Abi Thalib, wa Zubair ibn al-Awwam, wa Talhata ibn Ubaidillah, wa Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhum fa amaruhu bidzalik. Maka mereka memerintahkannya melakukan itu. Qala Yahya wa akhbarani Abu Salamah. Ini kembali ke atas tadi. Yahya berkata akhbarani Abu Salamah. Tapi kelanjutannya anna Urwah bin Zubair akhbarah, bahwasanya Urwah ibnu Zubair mengkabarkan kepadanya anna Abu Ayyub akhbarah, bahwasanya Abu Ayyub al-Ansari mengkabarkan padanya. Di cerita lain ada Abu Ayyub, betul?
Karena di sebagian cetakan hilang lafaz Abu Ayyub sehingga membingungkan. Nah, betul. Itu yang betul. Ada Abu Ayyub. Ini pentingnya memang apa? Menggabungkan naskah. Baik. Annahu sami'a dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari juga mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Ma'mar. Abu Ma'mar namanya adalah Abdullah ibnu Amr Al-Basri, siqah. Qala haddatsana Abdul Waris. Abdul Waris beliau Abu Ubaidah, Abdul Waris ibnu Sa'id Al-Basri, siqah juga. Walaupun bukan kesikohan level seperti Syu'bah, tapi tetap siqah beliau. Anil Husain, ini Husain Al-Muallim. Anda lupa ya kunyahnya siapa ya. Tapi beliau Saduq. Kesimpulannya adalah Saduq. Husain Al-Muallim Saduq. Qala Yahya, ini Yahya bin Abi Katsir, beliau adalah Abu Nadir. Yahya bin Abu Nadir, Abu Nasr, Yahya bin Abi Katsir, Abu Nasr. Ini Mamnu bin As-Saraf. Ya, betul. Yahya Mamnu bin As-Saraf. Di bawah alif. Iya. Maksud. Nah, ini wazannya wazan apa ini? Wazan fi'il ya, bentuknya bentuk fi'il ini Yahya. Ada apa namanya di sini? Ada ya mudharaah di depan itu. Ini wazan fi'il ma'a alamiah. Yang lain mengatakan bahkan dia adalah ujmah. Karena apa? Jelas Zakaria, Yahya ini bukan Arab asalnya. Tak masalah. Yang penting apa? Ini memang mamnu min as-sarf. Beliau adalah kenapa? Iya, muqaddarah. Dari satu sisi muqaddarah. Beliau juga Basri. Ada yang mengatakan Madani, boleh Madaniyun Basriyun. Baik. Jadi sanadnya dari Abu Ma'mar sampai ke Yahya ini Basriyun. Wa akhbarani Abu Salamah, ini Madani. Abu Salamah Abdullah bin Abdurrahman bin Auf. Ini suami kepada Nabi Salamah. Oh, bukan, ini bukan level, ini level tabi'in, bukan level sahabat. Baik, ini level tabi'in, anak dari Abdurrahman bin Auf. Abu Salamah jarang merawat hadis. Abu Salamah wafat setelah perang Uhud. Jadi tak sempat tabi'in jumpa. Kasihan. Maksudnya dia pun tak banyak jadi pengarang. Hanya ada satu atau dua, tapi itu pun yang meriwayatkan tak mungkin tabi'in, tapi yang meriwayatkan Ummu Salamah. Ummu Salamah dapat dari Abu Salamah tentang doa apa itu? Seorang muslim kalau tertimpa musibah kemudian mengatakan apa yang Allah perintahkan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Hadis itu dari Abu Salamah. Abu Salamah syahid. Mati syahid. Betul. Tayyib. Kemudian apa di sini? Anak Atha ibn Yasar. Ini Abu Muhammad, beliau Al-Madani. Akhbarah anna Zaid bin Khalid, beliau adalah Abu Talhah, suami dari Ummu Sulaim. Berarti apa? Bapak tiri dari Anas bin Malik. Ini Zaid bin Khalid Al-Juhani, Abu Talhah. Ada yang mengatakan lain, tapi kunyahnya sama, yaitu Abu Talhah, dan sama-sama Ansori, tak masalah. Ini sahabat. Akhbara annahu sa'ala Utsman. Ini adalah riwayat sahabat dari sahabat, dan ini menunjukkan ketawaduan. Sahabat yang satu bertanya kepada sahabat yang lain meminta faidah. Tayyib. Dan juga di dalam hadis ini ada riwayat tabi'in dari tabi'i dari tabi'i. Abu Salamah tabi'i, Atha bin Yasar juga tabi'i. Nah, sekarang Zaid bin Khalid bertanya kepada Utsman, bagaimana pandangan Anda apabila seorang lelaki menggauli istrinya namun tidak keluar mani? Ini ada beberapa qiraah dijelaskan oleh Al-Karmani. Yunmi atau yumni, boleh juga apa? Yamni, boleh juga apa? Yumanni. Jadi ada 3 qiraah, tak masalah. Boleh apa? Wazan fa'ala yaf'ilu. Boleh juga apa? Fa'ala, bukan af'ala yuf'ilu. Boleh fa'ala yufa'ilu. Tiga-tiganya betul. Intinya apa? Keluar air mani. Faqala Utsman yatawadda kama yatawaddau lis-shalah. Dia berwudu seperti wudu dia untuk salat. Wa yaghsilu dzakarah, dan mencuci kemaluannya. Karena walaupun tidak keluar mani, kata Al-Hafidz, kemungkinan besar keluarlah madhi atau istrinya yang keluar cecair ini dan itu. Sehingga tetap apa? Terkena najis, sehingga wajib dicuci kemaluannya itu. Dicuci kemaluan dulu ataupun wudu? Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Al-Hafidz mengatakan tentunya yang betul adalah
mencuci kemaluan dahulu, baru kemudian wudu. Tayyib. Habis wudu malah nanti pegang najis lagi, nanti apa? Urusan jadi agak panjang. Walaupun bukan berarti wudunya batal, menurut yang mengatakan semata-mata memegang kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Kata Al-Hafidz, bagi yang mengatakan memegang kemaluan membatalkan wudu, jadi nanti harus wudu lagi. Ya, ini kerja 2 kali. Dan wawu itu sekedar apa? Mutlaqu huruf ataf, sekedar apa? Apa istilahnya itu? Mutlaqul musyarakah, tidak menunjukkan urut-urutan. Sekedar wawu, bukan summa. Bukan ditaati. Ya, cuma masalahnya sekarang wajib mandi, betul-betul mandi atau tidak? Nah, ini Utsman mengatakan cukup dia, ya kalau tidak sampai keluar mani tidak wajib mandi. Tapi ini hadisnya mansukh, kata Al-Hafidz, mansukh, dan telah sahih riwayat dari Utsman. Beliau setelah itu berfatwa wajib mandi. Jadi setelah itu beliau dengar dari istri Nabi ataupun dari yang lainnya. Ini mansukh, ini pendapat yang lama. Memang Nabi dulu berfatwa demikian. Sementara syariat memang masih terus turun di masa-masa di masa-masa hidupnya Nabi. Jadi setelah itu mansukh. Kemudian Utsman mengatakan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah adab seorang mufti dan adab seorang alim, adab seorang ustadz dan sebagainya. Bukan berfatwa dengan pendapatnya sendiri, tetapi menukilkan, ini saya begini karena ada hadisnya, ada dalilnya. Jadi tidak menyuruh murid itu taklid atau mengkultuskan gurunya, tidak. Ini gurunya ada dalil karena Nabi mengatakan demikian. Nah, ini berfatwa dengan apa? Ilmu yang memang sampainya kepada saya itu bahwasanya tidak wajib mandi. Ya sudah, saya sampaikan demikian. Dan ini baik. Cuma apa? Keliru ya, tetap dikatakan keliru, nanti hadisnya itu dimansuh oleh hadis yang lain. Nah, kemudian Zaid bin Khalid al-Khilaf, apakah beliau ataukah Atha bin Yasar yang bertanya? Tak masalah. Bertanya kepada yang lainnya. Ini boleh, kata para ulama, boleh bertanya, menanyakan satu perkara kepada lebih dari satu orang alim. Bukan tujuannya untuk memukulkan suatu fatwa ke fatwa yang lain, bukan untuk melagakan, tapi ingin menggabungkan untuk mengetahui. Barangkali yang ini bawa hujah, yang itu hujahnya lebih kuat, atau ini tak bawa hujah, yang itu ada hujah, agar mengetahui. Maka jangan heran para fuqaha sering dalam kitab-kitab seperti Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab menyebutkan fatwa Syafi'i begini, fatwa Ahmad begini, fatwa Ar-Ruyani begini, dan seterusnya. Demikian pula Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni menukilkan sejumlah fatwa untuk satu permasalahan. Ini tak masalah, untuk dicari mana yang paling rajih. Nah, siapa saja yang beliau tanya, tak calang-calang. Gurunya hebat-hebat di sini. Ali ibnu Abi Thalib, wa Zubair ibnul Awwam, wa Talhah ibnu Ubaidillah. Ini semuanya adalah dari kalangan Muhajirin Quraisy. Yang berikutnya Ubay ibnu Ka'ab, ini beliau adalah Ansari. Tayyib. Nah, nanti ada tambahan siapa itu? Abu Ayyub Al-Ansari juga. Tayyib. Kemudian apa? Ini jadi mutawatir ya. Kira-kira ada berapa ya? Ada Utsman, ada Ali, ada Zubair, ada Tolhah, ada Ubay bin Ka'ab, ada Abu Ayyub. 6. Kalau 6 belum. Ada yang mengatakan apa minimal 7. Itu pun sebenarnya tak ada dalil untuk mengatakan 7 ke 6 ke 8. Ini boleh dikatakan hadis mutawatir. Kalau minimalnya adalah 7 berarti dikatakan mustafil, tersebar, mustafil. Hampir mencapai mutawatir. Istilahnya mustafil. Tapi masih kuat. Ya jelas. Dan kata Al-Hafidz, dari masing-masing sahabat ini juga diriwayatkan fatwa yang sebaliknya, yaitu wajib mandi. Boleh jadi mereka setelah itu mengetahui adanya hadis dari para istri Nabi. Ternyata walaupun tidak sampai keluar mani, ternyata Nabi setelah itu memang mewajibkan mandi. Makanya ini jelas hadisnya sangat kuat. Sejumlah sahabat mengatakan tidak wajib mandi. Ini berat untuk kita, untuk gimana menyelisihinya. Oh, ternyata setelah dikumpulkan sanad-sanadnya, mereka juga punya fatwa yang kedua, bukan hanya satu fatwa. Kemudian dikatakan di sini fa'amaruhu bidzalik. Ini kata Al-Hafidz dikatakan iltifat dalam pembahasan balaghah, iltifat yaitu perubahan dhamir, tapi orangnya sama. Padahal tadi katanya apa? Saya bertanya pada mereka, kemudian mereka memerintahkan dia. Harusnya kan apa? Amaruni, memerintahkan saya.
Tapi kenapa sekarang amaruhu? Ini dikatakan iltifat, yaitu dhamirnya berubah dalam keadaan orangnya masih sama. Ini balaghah, boleh seperti itu. Maksudnya mereka itu mengarahkannya atau Kembali ke si penanya, yaitu boleh jadi adalah Zaid bin Khalid atau mungkin Atta bin Yasar. Intinya adalah si penanya. Ini harusnya kan amaruni, saya bertanya pada mereka, kemudian mereka memerintahkan saya. Tahu-tahu memerintahkan dia, berubah dhamirnya, tapi orangnya sama. Ini pembahasan balaghah. Nah, kemudian yang berikutnya, qala Yahya wa akhbarani Abu Salamah anna Urwata bin Zubair akhbarah anna Aba Ayyub. Ini didatangkan sahabat yang berikutnya yang ditanya juga, mengabarkan annahu sami'a dzalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau juga mendengar itu dari Rasulullah, yaitu cukup dengan mencuci kemaluan, setelah itu berwudu. Cukup, tidak perlu mandi. Tapi ini sudah mansukh. amaruhu itu maksudnya kalau diikrarkan itu berujuk pada Kembali ke as-sa'il, ke penanya. Makanya ini iltifat, artinya amaruni, memerintahkan pada saya, tapi memerintahkan pada dia, padahal maksudnya ya saya. Iya, si penanya itu. Ini balaghah, pembahasan balaghah. Dhamirnya berubah tetapi intinya kembalinya ke orang yang sama. Ini istilahnya adalah tafannun, yaitu memperkaya variasi bahasa. Dan dalam Quran banyak pola-pola seperti itu, pola iltifat banyak. Baik. Adakah perkataan Pak Maruhu itu datang daripada Kata Al-Hafidz ada kemungkinan yang lain. Kemungkinan yang lain. Ya, ataupun daripada membohongi. Betul. Kemungkinan yang lain adalah ini perubahan yang didatangkan oleh Yahya bin Abi Katsir atau yang atasnya yaitu Abu Salamah. Jadi kalau yang bertanya atau ya berarti Abu Salamah yang cakap. Kalau yang bertanya Zaid bin Khalid, yang merubah adalah Atta bin Yasar. Yaitu semula Atta bin Yasar mengatakan, Zaid bin Khalid berkata, saya bertanya pada mereka. Harusnya jawabannya apa? Zaid bin Khalid mengatakan, kemudian mereka memerintahkan saya. Tahu-tahu Atta mengatakan, kemudian mereka memerintahkan pada Zaid untuk begini ya, berubah. Dan itu biasa dalam pola-pola cerita seperti itu. Setiap orang itu kenal lah. Setiap itu diarahkan. Boleh, tergantung ini yang bicara siapa sekarang. Apakah yang bicara itu Zaid ataukah yang bicara itu Atta? Kalau yang bicara adalah Zaid bilang hu, berarti ini iltifat. Harusnya saya, tahu-tahu bilang dia. Atau yang bicara adalah Atta bin Yasar. Tadi cerita Zaid bilang bertanya begini-begini. Kemudian ternyata si guru berkata kepada si Zaid, memerintahkan pada si Zaid untuk mencuci kemaluan dan berwudu. Jadi perubahan si pencerita itu disebutkan oleh Ibnu Hajar dan juga sering disebutkan oleh Al-Karmani, pola-pola macam ini. Ini bukan menuju risa ini ya. Makanya kalau iltifat itu kepada si sa'il. Kalau bukan iltifat berarti murid si sa'il yang bercerita tentang si sa'il, si penanya. Tak masalah. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.